Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah ya rabbal alamin. Buka kitabnya halaman 14 ya, kolom yang pertama, halaman 14. Iya, sifat 20 halaman 14 kolom pertama. Nah, ini dikit lagi hatam nih ya, dikit lagi hatam. Terhatam kita tasyakuran makan-makan ya, insyaallah. Yang banyak. Makan apaan, Bapak? Halaman 14. Udah ketemu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Syahadan lagi sesudahnya nyata himpunan 50 aqaidul iman itu di dalam kalimat syahadat yang pertama. Ya, jadi apa namanya tuh? Ada 50 aqaid ya. Ini kemarin kita udah bahas nih, ini udah panjang nih, udah jauh pembahasannya. Ini untuk apa namanya, mengulang kembali bahwasannya dalam ilmu tauhid itu ada dikenal dengan 50 akidah dasar. Yang pertama ada 20 sifat wajib dari wujud sampai mutakalliman. Ada 20 lagi disebut sifat mustahil. Berapa jumlahnya? 40. Sifat apa namanya, wajib bagi Rasul ada 4. Sifat mustahil bagi Rasul ada 4. Berarti 48. Satu sifat jaiz bagi Allah berapa? 9. Satu sifat jaiz bagi Rasul jadi berapa? 50. Itulah yang namanya disebut dengan akidah dasar dalam ilmu tauhid atau dalam ilmu keimanan, ilmu akidah. Ya. Dari 50 itu, dari 50 jumlah akidah-akidah yang kemarin kita udah pelajarin tuh atu-atu, kita pretelin, jelasin di sini, kita belajar, diperes menjadi satu kesatuan yang utuh, itulah terhimpun dalam kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallahnya itu bersangkutan dengan sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Muhammadur Rasulullahnya itu bersangkutan dengan sifat wajib, mustahil, jaiz bagi Rasulullah atau bagi para nabi. Jadi begitu. Di peras itu yang kemarin kita belajarin sifat wujud, idam, bako, sampai habis. Kita belajar namanya sifat jaiz bagi Allah ya, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Kemudian kemarin kita belajar sifat wajib bagi Rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Semuanya itu terkumpul dalam kalimat dua syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ditambah lagi di bawah ini dengan beberapa lagi makna syahadat tauhid. Apa itu berarti? La ilaha illallah. Ayo apa namanya, coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Lagi. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Itu namanya kalimat tauhid. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah.
Maka mudah-mudahan dengan taufik Allah Ta'ala dibukakan hati yang baca padanya dengan menghadirkan sekalian makna itu di dalam hatinya. Ya, kemarin tuh yang udah dikasih dalam bacaan sholat, pada sholat subuh dan sholat maghrib disuruh baca tahlil berapa kali jumlahnya? 33 kali. Itu dibaca pelan-pelan, dihayatin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai 33 kali. Yang sholat zuhur, yang sholat asar, yang sholat isya itu diganti dengan kalimatnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sehari-harinya kita isi dengan ucapan la ilaha illallah, begitu ya. Kata penulis di sini, mudah-mudahan, berharap gitu. Mudah-mudahan orang-orang yang sering melazimkan, yang sering baca kalimat la ilaha illallah dibukakan hatinya. Artinya apa? Dibukakan hatinya mudah menerima segala macam sesuatu yang bermanfaat baginya. Jadi nggak keras hatinya. Kan ada orang hatinya keras. Hati keras bagaimana? Diingetin buat ibadah nggak mau, diajak ngaji nggak mau, segala macam nggak mau gitu, yang ada apa namanya unsur-unsur ukhrawinya, unsur-unsur manfaat yang buat akhirat susah, itu namanya hatinya keras begitu. Tandanya kita tuh punya hati apa namanya dibuka ya, jadi lembut, itu adalah tatkala kita dengar bacaan Quran meskipun kita nggak paham tuh, hati kita kayak sedih begitu. Dengar tar nih kita maulid, dengerin baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, sedih hati kita. Kenapa? Itu tandanya kita udah pelan-pelan dibukain hatinya. Jadi menerima sesuatu yang ada apa namanya getaran-getaran yang bersangkutan dengan Allah atau bersangkutan dengan Rasulullah, itu hati kita tersentak, tertegun, sedih, lembut, gemeteran. Itu kalau udah pada tahap gemeteran itu udah tinggian lagi ya. Jadi kita sehari-hari kita isi datu ya dengan ucapan la ilaha illallah. Paling kagak sehari jangan tinggal 100 kali. Ini di luar sholat ya. Di luar sholat. Kalau tadi kan subuh 33, maghrib 33. Ini di luar sholat. Bacanya kapan? Terserah. Mau habis subuh, mau habis zuhur, mau habis asar, mau habis maghrib, mau habis isya. Yang penting di luar sholat jangan tinggalin baca la ilaha illallah sebanyak 100 kali minimal ya. Minimal 100 kali. Siap gak nih? Siap gak? Hah? Pelan-pelan ya. Ntar pulang minta mbak, ya, ma, apa? Ma, dedi, papa, abuya. Ya, siapa tuh manggil dedi, papa? Hah? Suruh tolongin beliin tasbih digital, aku disuruh Bang Imi baca la ilaha illallah gitu, bilang mamanya, orang tuanya. Kalau punya tasbih yang biasa nggak apa-apa, pakai di rumah. Ini pakai punya mama aja nih, nggak ada punya, ya udah pakai ya. Disuruh Bang Imi baca la ilaha illallah 100 kali ya gitu. Kalau belum punya beli yang banyak, biar kalau rusak udah ada cadangannya begitu. Dan begini, jadi biar dibukain hatinya, biar kalau yang lagi pada fase mengaji nih, dengerin, biar kalau lagi orang-orang yang lagi teman-teman di sini ada lagi ngaji, digampangin hatinya buat menerima ilmu-ilmu gitu, dibukain buat menerima pelajaran-pelajaran yang pelajaran agama gitu, biar digampangin belajar Qurannya, biar digampangin belajar tajwidnya dan segala macamnya, biar digampangin belajar ilmu bahasa Arabnya dan seterusnya gitu. Jadi dibiasain paling kagak sehari minimal berapa kali tadi? 100 kali di luar sholat. Terserah mau baca kapan aja, bahkan mau tidur juga nggak apa-apa, yang penting jangan sampai kelewatan. Sebab orang yang membacanya nih ya, menghadirkan
sekalian makna itu di dalam hatinya, hingga dapat tercampur cahaya makna dua kalimat syahadat di darah dagingnya selamanya hidup, ya. Jadi orang-orang itu manakala sudah membiasakan mengucapkan la ilaha illallah, terlebih dihayatin pelan-pelan tiada Tuhan selain Allah, itu nanti membentuk suatu gumpalan, ya, menjadi sebuah alam bawah sadar bahwasannya emang seluruh makhluknya itu adalah merupakan Allah saja yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Bahkan kepada makhluk sekalipun, ya, kita kerja itu hakikatnya cuma kerja sebatas urusan dunia saja. Hakikatnya adalah urusan kita kepada Allah yang telah memberikan kita rezeki, begitu. Jadi banyak nanti, ini sebenarnya lebih dalam lagi nanti di ilmu tasawuf, ya. Saya nggak mau ini panjang-panjang, terlalu tinggi bahasannya. Intinya itu aja, ya. Nanti manakala orang itu sering membaca la ilaha illallah akan timbul cahaya. Ini bukan cahaya lampu, bukan cahaya senter. Cahaya maksudnya Allah kasih kegampangan buat ibadah, sholat, kagak males. Ajam, jangan ngobrol, Ajam. Mana kitabnya, Ajam? Kitabnya jangan terus itu pegang. Ya. Kalau orang sering baca la ilaha illallah, hatinya akan bercahaya. Apa tandanya? Disuruh ibadah, disuruh sholat, gampang. Nggak pakai disuruh orang tuanya, nggak pakai orang tuanya gubuk dulu, nggak pakai disuruh-suruh. Lah, lantas aja, lantas. Jalan aja tanpa disuruh. Mau ngaji, jalan aja tanpa disuruh. Itu namanya tandanya hatinya udah ada titisan bercahayanya. Nah, tinggal ditambahin dah tuh tiap hari tambah bercahaya sampai menjadi bulatan yang mengendap dalam hati kita. Itu jaminan bagi orang yang sering mengucapkan la ilaha illallah. Begitu. Jadi kata Nabi apa? Ya, kata Nabi ini dalam sebuah hadisnya, orang itu manakala dia cinta kepada sesuatu, apaan aja, mau orang, mau barang, mau hewan. Kalau kita cinta, kita sering nyebut-nyebutnya. Kita cinta sama orang, ya, misalnya yang udah gede-gede, yang udah fase-fase pengen pernikahan, itu bakalan sering, ya, menyebutkan calon-calon itu dalam doanya, atau bahkan menyebutkan di hadapan teman-temannya. Karena cinta dia akan menganggap bahwasannya dia ini adalah orang yang paling dicintai, disebutin dalam doa, disebutin di halayak teman-temannya, begitu. Ini yang kecil jangan dulu, jangan main ini dulu, yang kecil nggak boleh, ya. Yang kecil jangan coba-coba dulu, ntar kalau udah gede baru udah punya semuanya mateng baru dah. Atau cinta kepada barang, kita suka sama HP, begitu. HP kita misalnya kita beliin casing baru bagus. Misalkan kita suka sama casing HP, kita banyak koleksi casing, itu kita sebutin sama orang-orang, no, punya casing, no, modelnya kayak Indomie, ada Indomie belakangnya tuh. Besok ganti lagi susu ultra, misalkan begitu modelannya. Itu karena cinta sama barang. Cinta sama hewan juga sama, cinta sama kucing, cinta sama kelinci, cinta sama burung dara. Kita sering sebut-sebut itu. Kadang-kadang kita ngomong sendiri ya untuk burung, untuk kucing. Karena apa? Karena saking cintanya. Maka kata Nabi apa? Man ahabba syai'an aksara min zikrihi. Siapa orang yang cinta kepada sesuatu, dia akan banyak mengingat-ingatnya. Walaupun udah meninggal, walaupun udah enggak bertemu lagi, kita bakalan sering ingat-ingatnya. Ya, ini berlaku kepada makhluk hidup manusia. Kita punya orang misalkan yang sangat berjasa dalam hidup kita, walaupun udah nggak ada, kita masih ingat, ya. Bagaimana caranya? Kirimin Fatihah, begitu. Itu cara mengingatnya. Itu namanya percintaan yang tak putus selama-lamanya. Begitupun kepada Allah. Kata Nabi, kalau hamba itu tandanya cinta kepada Allah bagaimana? Sering menyebutnya, sering mengingatnya. Dengan ucapan apa? Dengan ucapan ini tahlil, la ilaha illallah. Jadi diingat, disebut tiap hari, begitu. Itu kata Nabi, alamatu hubbillah hubbu zikrillah.
Tanda orang itu cinta kepada Allah, dia senang ingat kepada Allah, dia senang nyebut-nyebut nama Allah, ya. Dia senang nyebut-nyebut yang semuanya berkaitan dengan sifat-sifat Allah, begitu disebut, ya. Ada tuh namanya Asmaul Husna dibaca, ya. Kalau dulu dia sih masih sering tuh dibiasain baca Asmaul Husna. Ini termasuk juga baca la ilaha illallah. Barang siapa yang pengen dibilang cinta kepada Allah, dianggap cinta kepada Allah, maka hendaklah dia membiasakan, memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Sebaliknya, tanda orang itu gedek kepada Allah, orang itu benci kepada Allah, dia ogah, dia enggan, berat mulutnya untuk mengingat Allah atau berzikir kepada Allah. Kata Nabi terusannya, wa alamatu bughdillah bugdu zikrihi, dan tanda orang itu gedek benci kepada Allah adalah dia benci untuk mengingatnya. Disuruh ibadah males, disuruh hal-hal yang sifatnya ukhrawi males, ngaji males, dan segala macamnya, berzikir ngucapin la ilaha illallah juga males, berat mulutnya. Dan itu terjadi kepada kita itu. Makanya ya mulai dari sekarang bagaimana caranya, kiatnya biar kita dianggap sebagai orang yang cinta kepada Allah. Biasakan tiap hari jangan tinggal mengucapkan la ilaha illallah. Dan juga jangan lupa jangan ketinggalan juga menunaikan segala macam perbuatan kegiatan yang Allah wajibkan kepada kita, berupa sholat lima waktu, jangan tinggalin. Nah, kembali lagi. Jadi tadi ya, manakala itu kalimat la ilaha illallah sudah mendarah daging kepada orang yang mengucapkannya hingga matinya dengan husnul khatimah. Apa mana husnul khatimah? Apa jam? Husnul khatimah apa mananya? Apa kinan mananya kinan? Mati dalam keadaan husnul khatimah, berarti dalam keadaan yang baik, ya. Jadi cara ya, mungkin seseorang itu bisa diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang baik adalah dalam kehidupannya pun dia membiasakan perbuatan-perbuatan yang baik, ya begitu. Orang sering mengucapkan la ilaha illallah yang nggak mustahil dia akan wafat sedang mengucapkan la ilaha illallah. Kan sekarang kita banyak tuh ngeliat di medsos, di TikTok, di Instagram, di YouTube, orang lagi sholat meninggal, lagi sujud meninggal, lagi kunut. Kemarin tuh terakhir kongkong tuh di mana tuh saya lupa tuh, lagi kunut jatuh gedebuk, tau-taunya udah habis meninggal. Itu tandanya berarti kehidupannya selalu disertai dengan kebaikan, berarti wafatnya husnul khatimah. Jangan sampai termasuk daripada suhul khatimah. Makanya kemarin kita sering-sering mengucapkan doa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa la taj'alna min su'il khatimah. Kemudian dan lagi berkata setengah ulama bahwa dua kalimat syahadat itu hurufnya ada 24, ya. Ini dalam perhitungan ulama, udah dihitung sama ulama, orang-orang yang ahli dalam berhitung. Itu jumlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu berjumlah 24. Apa konotasinya, bandingannya apa? Di dalam sehari semalam ada 24. Tuh, ya. Jumlah dua kalimat syahadat ada 24. Kita nih sehari semalam jumlahnya 24 jam. Maka diharap ampunan Tuhan dengan 24 huruf itu pada dosa 24 jam. Coba tuh. Jadi sekali kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu
sama saja kata ulama itu telah menghapuskan dosa-dosa yang kita perbuat selama sehari semalam. Tuh ganjarannya orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekali doang ya, sekali itu. Satu kali ucapan dua kalimat syahadat bisa merontokkan dosa yang dilakukan selama sehari semalam. Besar gak nih Pak, apa namanya, pahalanya? Besar apa enggak? Besar. Ayo coba kita ucapin bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya lagi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Jadi satu kali ucapan dua kalimat syahadat itu bisa merontokkan ya dosa yang dikerjakan selama 24 jam atau sehari semalam. Ya. Kemudian dan lagi dua kalimat itu ada 7 kalimat ya, ada 7 kalimat. Maka diharap pada Tuhan mengampuni dosa 7 anggota dan meliputkan 7 api neraka jua adanya. Ya, jadi kalimat la ilaha illallah itu ya, apa namanya, berjumlah 7 kali kalimat. Kalau tadi ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ada berapa jumlahnya? 24. Kalau cuman la ilaha illallah cuman tuh 7. Anggota kita yang utama pun ada 7 ya. Apa aja? 2 telapak tangan, 2 telapak kaki, terus 2 lutut. Berapa tuh jumlahnya? 6 sama muka. Jadi tuh 7. Perbuatan dosa yang dikerjakan oleh 7 anggota badan ini bisa rontok, bisa kehapus dengan kalimat la ilaha illallah. Ini adalah pendapatnya sahabat, namanya sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau ya? Wa harfu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah arba'atun wa ishruna harfan ya. Faman qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kafara kullu harfin dzunuba sa'atin fala yabqa alaihi zanbun iza qalaha fi kulli yaumin marrah. Jadi kalau kita mengucapkan satu kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bisa merontokkan dosa yang dikerjakan selama sehari semalam. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sekali itu bisa merontokkan dosa-dosa yang dikerjakan oleh 7 anggota badan kita. Lisan kita, mulut kita demen ngatain orang, tangan kita demen gebuk kepala orang, kaki kita sering nendang orang kagak salah, mulut kita sering ngeludahin orang yang kagak salah. Itu kan dosa semua, tuh zolim itu namanya sama orang. Ya kita biasain itu mengucapkan sehari semalam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah begitu dengan harapan supaya tadi itu perbuatan yang tadi bisa berkurang ya. Siap kerjain hari semalam 100 sih? Siap gak jam siap gak? Siap, teriak siap gitu. Siap, kayak abri jam. Kayak abri. Dan ini terakhir ya, terakhir. Jaminan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya. Ini ada dalam hadis ya, namanya kitab Sahih Bukhari. Jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan kepada sahabat yang bernama Abu Zar Al-Ghifari. Siapa namanya? Abu Zar Al-Ghifari. Apa kata Nabi kepada Abu Zar?
Ya Aba Zarrin, ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala zalika illa dakhalal jannah. Kata Nabi kepada Abu Zar Al-Ghifari, wahai Abu Zar, tidaklah seorang hamba yang ia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia wafat atas demikian, maksudnya wafat atas ahli la ilaha illallah, agama Islam, illa dakhalal jannah, melainkan dia akan masuk ke dalam sorga. Sahabat Abu Zar Al-Ghifari penasaran, pengen ngetes Nabi dengan pertanyaan. Apa pertanyaan Abu Zar Al-Ghifari? Beliau bertanya, ya Rasulullah, tadi engkau bilang bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu masuk surga. Bagaimana kalau orang yang mengucapkan ini dia berbuat zina, dia sering nyolong? Kata Abu Zar, wa in zana wa in saroko, ya Rasulullah, sekalipun dia zina, sekalipun dia sering nyolong, apakah termasuk surga ya Rasulullah? Begitu kata sahabat Abu Zar. Apa kata Nabi? Wa in zana wa in saroko, iya Abu Zar, benar. Biar kata tuh orang zina, biar kata tuh orang nyolong, sering nyolong, maling, tapi kalau dia mengucapkan di dalam lisannya la ilaha illallah, tetap masuk sorga. Ini jaminan. Itu tadi sahabat Abu Zar bertanya sampai 3 kali, arti sebagai penguatan, dan Nabi kita menjawab dengan jawaban yang sama, artinya masuk surga, masuk ke dalam surga orang yang mengucapkan la ilaha illallah sekalipun dia berzina, sekalipun dia maling. Ini artinya jaminan, bukan berarti ya kita boleh berzina, kita boleh maling, tapi dengan alasan yang penting udah ngucapin la ilaha illallah sih, bejat namanya, ya, bejat. Tetap aja orang itu bakal masuk surga, tapi endingnya dia juga masuk ke dalam apa namanya? Tetap aja orang itu masuk ke dalam neraka, tapi happy endingnya dia bakal masuk ke dalam sorga. Begitu. Tetap juga dibersihin, dicuci dulu dari neraka sampai bersih, sampai nggak ada nodanya, udah bersih, udah digosok, baru masuk ke dalam lemah artinya baru masuk ke dalam sorga. Begitu. Jadi enaknya gitu begitu orang Islam. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, asalkan kita minta ampun kepada Allah, istighfar. Kalau di sini konteksnya mengucap la ilaha illallah, kita wafat meskipun kita membawa dosa yang banyak, dosa yang besar begitu, tetap Allah bakal masukin kita ke dalam surga meskipun melalui proses yang namanya dicuci dulu, diceburin ke dalam neraka. Begitu ya. Tadi apa pesannya? Jangan tinggal, jangan sampai lewat, sehari semalam ucap la ilaha illallah berapa kali? 100 kali sehari semalam gitu, di luar sholat. Wallahu a'lam bishawab. Nanti baunya